Selamat datang di modul pembelajaran digital kemahiran hak kekayaan intelektual. Saat ini kita masih berada di Bali, ya, dan saat ini pula kita akan membahas mengenai materi indikasi geografis. Rekan pembelajar, apakah tahu apa yang disebut sebagai indikasi geografis? Indikasi geografis itu adalah suatu tanda yang menunjukkan asal dari suatu barang, produk, atau kerajinan yang karena faktor geografisnya atau faktor sumber daya manusianya itu mempengaruhi terhadap karakter, kualitas, dan reputasinya. Kita kemarin sudah mengunjungi kebun kopi di Kintamani yang cukup luas, dan saat ini ada di hadapan kita semua tokoh-tokoh MPIG ya dari kopi Kintamani. Yang pertama akan saya kenalkan dulu Bapak Raka, ya, beliau juga adalah salah satu pengurus MPIG Kopi Kintamani, ya Pak. Dan yang kedua Bapak Mangku, ya. Pak Dewa, Pak Raka dan Pak Mangku, ya, mungkin supaya lebih memperjelas ya dari IG itu, tentunya kita kan sudah banyak mendengar ya istilah kopi Kintamani gitu kan. Mungkin Bapak berdua itulah yang membidangi ya terkait dengan pendaftaran indikasi geografis kopi Kintamani. Kira-kira tahun berapa ya Pak waktu itu ya Pak ya? Monggo, silahkan bisa bergantian. Iya. Begini, jadi kopi Kintamani dulunya kita bicara awal dulu. Jadi dulunya dikembangkan pertama kali mulai 1980. Jadi kopi yang sesungguhnya Arabica yang budidaya yang modern kayak sekarang. Nah, sedalam perkembangan itu tentu yang menjadi persoalan kan kualitas yang sesungguhnya memang harus diperhatikan oleh pemerintah. Kalau dulu itu hanya berpikir tentang bagaimana memproduksi, tetapi sekarang bagaimana membuat kualitas yang bagus. Nah, kualitas yang bagus itu dimulai dari tahun 2002. 2002 dengan mengambil 4 pionir Subak Abian. Karena gini, kenapa 4 Subak Abian? Karena Subak Abian itu adalah basisnya pembangunan perkebunan di Bali, khususnya di Kintamani. Di Subak Abian itu ada 4 itu. Pertama adalah Subak Abian Ulian Murni. Yang kedua Subak Abian Trigonokarya. Subak Abian Kertawaringin, Subak Abian yang Baktiase. Jadi 4 itulah yang menjadi pionir bagaimana membuat pengolahan yang bagus. Nah, itu difasilitasi, dikerjasamakan Dinas Perkebunan Provinsi dengan Puslit Koka Jember dan dengan dengan Sirat Perancis. Oh, Sirat ya, Sirat. Nah, setelah terus berkembang, akhirnya 2006 mulai digagas membuat indikasi geografis ya. Dengan mengumpulkan seluruh Subak Abian yang ada di Kintamani, bukan di Kintamani saja. Kalau kita bicara kawasan Kintamani, sesungguhnya ada 3 kabupaten dan 4 kecamatan. Kabupaten yang pertama adalah Bangli. Sebagai sentranya sudah itu Kabupaten Badung dan Buleleng. Kalau Kabupaten Bangli, 2 kecamatan, Kecamatan Bangli dan Kintamani. Kalau Buleleng, Kecamatan Sukasada. Kalau yang di Badung adalah Kecamatan Tetang. Nah, inilah yang menjadi pionir dari bagaimana pembentukan MPIG itu sendiri. Oh, gitu. Ya. Berarti mulai pendaftaran itu tahun berapa ya, Pak ya? Tahun 2006 sudah mungkin ada mulai proses. Ya. Proses. Terus sertifikatnya itu keluar tahun 2008. 2008. Oh, coba 2 tahun. Padahal ya, pada saat itu belum ada undang-undang. Undang-undang PP-nya belum ada. PP. Ya. Undang-undangnya mungkin undang-undang yang lama ya, mengenai merek ya. Nah, mungkin sekarang
sudah ada undang-undang yang baru ya, mungkin bisa langsung menyebutkan undang-undang merek dan indikasi geografis nomor 20 tahun 2016. Ya, betul. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya ya, ternyata sudah cukup lama. Saya tertarik nih ya, kalau setiap kita bicara indikasi geografis Pak ya, itu selalu ada 3 faktor yang mempengaruhi ya Pak ya. Yang pertama adalah reputasi. Ya jelas, karena kalau tanpa reputasi, suatu produk alam itu tidak mungkin akan didaftarkan IG ya. Kemudian yang kedua adalah tadi betul Bapak, kualitasnya. Jadi mungkin IG itu juga ada harapannya supaya kedepannya bisa mengembangkan kualitas yang lebih bagus dengan adanya pembibitan dan sebagainya ya. Dan yang ketiga adalah dari karakternya. Nah, yang pertama dulu mungkin Pak ya, saya ingin tahu nih karakter yang mungkin akan bisa dijelaskan ya. Apa sih sebetulnya karakter cita rasa dari kopi Arabica khas Kintamani itu yang membedakan dengan kopi Gayo, kopi Toraja mungkin ya, dan kopi-kopi lainnya yang sudah memiliki indikasi geografis. Jadi begini, jadi melanjutkan apa yang disampaikan tadi sama Pak Mangku, bahwa kopi Kintamani sesungguhnya sudah memiliki sejarah yang cukup panjang, ya. Dan kopi Kintamani itu dihasilkan dari suatu kawasan yang sangat spesifik, ya, dengan berada di wilayah kawasan Gunung Api Batur. Betul, ya. Dengan tanah yang vulkanis, iklim yang kering dingin, nah, sehingga memang sangat cocok ekosistemnya untuk kopi Arabica begitu. Nah, kemudian lebih lanjut dari aset pengkajian setelah adanya pembinaan ya untuk peningkatan mutu, ternyata kopi Kintamani itu ya memiliki keunggulan. Ya. Ada keunggulan di sana. Yang pertama dihasilkan oleh masyarakat dari MPIG. Ya, dari masyarakat selaku anggota MPIG. Kemudian yang kedua, di samping faktor alam juga ada faktor manusia di sana. Ya, betul. Karena dikelola oleh suatu masyarakat tradisional yang kita sebut dengan Subah-Habian dengan filsafat Trihitekaranya di sana yang ya, kayak Subadi itu ya, di checking itu ya. Ya, artinya dengan landasan filosofi Trihitekaranya itu. Jadi kita hubungan harmonis dengan Tuhan, hubungan harmonis dengan manusia alam. Ya, kalau di Bali dengan kenal Banyar maupun Subaknya, adatnya begitu, dan harmonis dengan alam. Gitu. Nah, di samping itu juga di samping faktor fisik ada faktor manusia. Juga kopi Kintamani dikenal sebagai origin, kopi asli asal. Nah, itulah yang memberikan satu dasar sehingga kopi Kintamani diusulkan untuk mendapatkan indikasi geografis gitu. Pak, saya tertarik nih ya dengan faktor sumber daya manusianya ya. Kira-kira dari situ faktor sumber daya manusianya supaya bisa dikatakan mempengaruhi dari ciri khas rasanya. Katakanlah pasca panennya perlakuannya seperti apa, atau pada saat pengelolaan tanaman kopinya seperti apa. Mungkin Bapak bisa menjelaskan ya Pak ya. Nah, di sini untuk pertanian Bali tentu tidak bisa lepas ada pengaruh faktor. Yang pertama adalah ada unsur religinya, ada keyakinan. Betul. Ya, yang kedua ada kepercayaannya, ya, kemudian local wisdom ya, local wisdom. Kemudian yang ketiga ada aspirasi. Memang satu masyarakat Bali petaninya memang sudah memiliki satu komitmen untuk memajukan pertanian untuk meningkat mutu. Dan yang terakhir tentu culture. Jadi budaya itu yang memang sangat kental dalam kehidupan masyarakat di Bali, khususnya untuk di sektor pertanian begitu. Satu lagi nih pertanyaannya ya, mungkin yang membuat kita penasaran ya. Setelah indikasi geografis itu ada sertifikat gitu kan, tentunya kalau kita bicara HK itu tidak pernah lepas dari yang namanya nilai ekonominya. Jadi keuntungannya ya gitu yang mungkin diperoleh. Harusnya setiap proses melalui pendaftaran HK itu mestinya memberikan keuntungan ekonomi yang lebih banyak daripada sebelum ada sertifikasi gitu kan Pak. Nah, saya ini penasarannya karena sudah cukup lama ya kopi Kintamani itu ya. Lalu apakah Bapak merasakan dampak perbedaan ya antara kopi Kintamani sebelum diberikan sertifikat indikasi geografis dan pasca terbitnya sertifikasi indikasi geografis, dan
sebetulnya peran pemerintah itu seperti apa supaya nantinya keuntungan ekonomi itu bisa diperoleh sebesar-besarnya ya untuk kepentingan masyarakat di sekitar Kintamani itu. Tidak dipungkiri bahwa setelah kopi Kintamani Bali ini mendapatkan sertifikat indikasi geografis yang pertama di Indonesia, tentu sangat bermanfaat untuk pengembangan kopi di Bali khususnya, lebih khusus lagi yang ada di kawasan Kintamani ini gitu. Jadi manfaat dari terbitnya EG ini yang pertama tentu adalah untuk menjaga kemudian melestarikan produk lokal yang memiliki keunggulan-keunggulan tadi. Yang kedua tentu untuk meningkatkan nilai ekonomi dan menjaga reputasi yang telah dimiliki. Nah kemudian yang manfaat berikutnya adalah untuk promosi sebagai tool di dalam perdagangan kopi gitu. Karena memang tuntutan di pasar global ini yang pertama tentu mutu itu utama dan pertama ya. Kemudian yang kedua tentu dari segi proses ya harus memenuhi persyaratan sesuai dengan buku ya persyaratan yang ada di lampiran pengajuan indikasi geografis itu gitu. Sehingga tanpa mutu tentu IG itu akan tidak ada gitu. Keterunutan. Ya di sana ada kontrol dan keterunutan. Ya. Baik. Oke, mungkin itu saja sudah membuat kita cukup jelas ya Bapak ya. Jadi kalau kita bisa menyimpulkan ya bahwa dengan pengajuan indikasi geografis ini yang pertama tentu produk itu akan dilindungi ya secara negara ya granted by state itu istilahnya ya. Jadi tanpa adanya pengajuan perlindungan HKI itu negara tidak akan memberikan perlindungan ya Pak ya gitu kan. Kemudian yang kedua tentunya manfaat yang lebih banyak lagi adalah dari aspek ekonominya. Nah, jadi nanti ada pengembangan ya kemudian dari aspek perekonomian mungkin ada ekspor yang kemudian di luar negeri yang bisa menjadikan itu nilai yang cukup tinggi pada saat kita kemudian membranded itu dengan kopi Kintamani Bali gitu ya. Baik itu saja mungkin terima kasih Pak Mangku dan juga Pak Raka terkait dengan informasinya dan sangat bermanfaat juga dengan pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih. Sekian saja dari kami dan semangat belajar hak kekayaan intelektual.